gampang nanya guru. Iya. Iya. Jadi betul. Jadi ada sesuatu. Dan memang jadi komedinya itu jadi lebih, kalau menurut Ane lebih kelas Bang, berkelas. Kenapa? Nggak semua komedi itu bisa masuk di religi loh. Iya, iya. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Bang, duduk bang, duduk bang. Duduk bang, duduk bang. Sini aja, Ayo, Bang. Sini aja deh. Gitu. Ya begini bang, belasan tahun di dunia entertain, alhamdulillah. Ya kita tangan apa itu tangan? Oh, nyangkut. Kalengnya nempel. Jadi berarti gitu bang ya? Ente ketika ini benar-benar mempelajari ya buku yang ente biasa kita beli dirubah dari komedi. Nanti sampai gue jujur tuh, sampai belinya buku begini bro. Nah, ini contoh. Tuh, salah satu contoh. Fikih 5 mazhab. Ini paling penting nih. Dan gue pernah bawain acara mazhab-mazhab, makanya gue beli buku ini. Dan ini catatan-catatannya. Jadi gue kayak coba bang sini bang biar bisa ngeliat real ya nggak? Tuh. Ini catatan-catatan bro. Tuh. Jadi ini benar-benar kayak kuliah bro. Tulisan tangannya Bang Hafiz nih. Jadi setiap kali materi itu. Karena kalau kita baca begini doang ntar takut nggak paham bro, harus ada gurunya. Tapi kita harus punya buku. Jadi ketika nanti ada penjelasan tulisnya di sini. Itu dia. Nah, ini ngebahas dari bab toharoh tuh mencucikan diri. Dari bab itu kita pelajari. Nah, dalam waktu dekat ada program baru sama Ustadz Subki, tapi buat Ajwa TV. Ajwa TV itu satu kop sama SCTV sama Indosiar. Oke. Dia itu di bawah manajemen, cuma ini channelnya, TV channel. Nah, bahasnya tentang fikih. Oh, fikih. Oh, soalnya bukan saya tahu ya, tapi memang fikih itu kan paling dasar banget tuh Bang. Gitu, karena kan hal-hal yang memang kayak tadi tuh toharoh, bersuci kayak gitu-gitu, benar tuh fikih itu karena kita banyak juga. Ya, fikih itu lebih ke ini tentang ibadah gitu. Kita belajar ke semuanya begitu. Makanya nih buku-bukunya berubah. Aneh beli kayak begini, ada indeks Quran, ada aneh beli karena memang butuh itu. Karena apa? Candaan bisa dicari. Betul. Tapi ini nggak bisa kita bikin. Gitu ini. Iya nggak? Bahan-bahan lawak kita bisa bikin. Tapi ini nggak bisa. Agama nggak bisa dibikin. Nggak bisa diotak-atik gitu. Pakemnya udah gitu. Nah, tinggal bagaimana ketika kita udah tahu ini, apa yang masih bisa sesuatu kesehariannya, bukan ini yang dirubah-rubah, keseharian yang kita jadikan bahan. Oh iya, ini. Makanya itu yang aneh pelajari ya, supaya paling tidak gini. Aneh udah terjun di sini, aneh nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar ngelawak, tapi harus paham ini. Jadi ketika guru aneh dampingin, ya walaupun nggak harus serba tahu, jadi host tuh nggak harus serba tahu, tapi kalau smart harus. Smart tuh bukan berarti kita pintar semuanya, tapi menguasai bahan kita harus tahu. Tapi ada sesuatu yang nggak mesti harus tahu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita adalah mewakili pemirsa yang nonton. Betul. Kalau kita ada yang nggak tahu, kita tanya Ustadz, emang pemirsa belum tentu tahu. Betul. Nah, itu. Betul, karena kan gimana jamaah udah pasti tahu kan, belum tentu juga. Nah, itu loh. Tapi benar. Jadi intinya begini Bang ya sebenarnya. Dari awal ketika ente megang host dai ya, dari situ mulai ada pikiran kayaknya kalau jadi host oke nih, tapi kalau kita terjun membawakan ayat itu pasti kapan tuh? Pas di momen kapan tuh Bang ente ada pikiran kayaknya kalau bismillah nih memberanikan diri nggak hanya menjadi host, tapi berani untuk menyampaikan karena kebetulan banyak guru-guru yang dampingin itu di momen kapan tuh Bang ente mulai pertama kali dan berani? Bismillah lah. Iya. Nah, kan momen itu ada dong. Selama ini kan biasanya kan host nih. Iya. Nah, ya sebetulnya semenjak dari gua jadi host, sudah di saat itu pula sudah coba berani untuk membawakan baik ayat maupun hadis, tapi yang pendek. Yang umum. Pendek, umum itu karena gue ingat banget di API gue pernah juga keluarin, walaupun itu sebatas pendek hadis Rasul yang An-Nazafatu minal iman itu sempat kok di API karena dia berpikir saat itu nggak apa-apa deh aneh bawakan.
Ane beraniin diri gitu. Nah kemudian di di saat-saat nge-host ya kita untungnya dulu orang tua ngajarin bisa baca Quran begitu, yang alif lempeng bak bengkok gitu kan. Masih mateng tinggal nyendok. Kaleng itu. Iya, bukan berarti tanya alif bata sebelum bata apa? Anak jawab bukannya alif semen. Alif bata Sebelum bata apa? Semen. Alif. Ngapa semen? Ini belajar agama bukan bangun ya. Benar juga. Kebetulan bapaknya kuli. Jadi dia taunya itu. Alif bata, sebelum bata apa? Semen. Kenapa jadi semen lu kagak biar nempel lu? Benar juga ya. Enggak ada semen batanya awur-awuran. Oh gitu Bang ya? Iya, nah jadi minimal ketika udah tahu cara bacanya gitu kan, walaupun kita juga belum banyak hafal, tapi pede aja dulu gitu. Karena ketika kita sampein, ketika salah, ada orang yang berusaha untuk ngebenerin. Tapi itu di momen-momen yang kalau yang sekiranya di TV, ya kita kudu hati-hati banget gitu. Kalau nggak pede jangan dulu gitu. Tapi kalau udah pede, bawain gitu. Sesuatu yang pendek. Ya mudah-mudahan dari situ kan minimal kita juga bisa nunjukin ke programnya, ke orang TV, ke ininya bahwasannya memang kita layak. Bahasa kasarnya kalau kita berkompetisi ya kita layak gitu. Gitu. Yang paling penting kalau menurut Ane sih Bang adalah wah lu kayaknya belum bisa nggak apa-apa, tapi kan gua mau belajar. Gitu, yang paling penting itu Bang. Soalnya banyak banget orang yang ketika memang dia belum menguasai di hal itu dan dia nggak mau belajar, cuma berdasarkan tenang gua pengalaman aja. Kayak kita ngelawak nih. Wah kita nggak sharing bahan nih, udah gampang, ntar aja di sana. Kalau menurut Ane juga nggak setuju yang kayak begitu. Sejago-jagonya lo tetap kita mesti punya. Betul. Karena itulah track kita nanti. Nanti ketika ini udah lurus, lo mau belok sana belok sini, tetap aja nih ada tracknya lurus gitu loh. Jangan mengharapkan improve mulu ya nggak ya? Luar biasa. Ya, aduh sirupnya mantep. Tadi di luar. Efek sirup tuh gitu. Jadi saat memutuskan tadi udah bismillah tuh ya. Iya. Dalam artian, kayaknya udah bisa nih kita menyampaikan gitu ya. Iya itu harus yakin juga gitu, dan karena memang di sini kan dunia industri ini kita juga sama-sama berkompetisi bro. Betul. Kita berkompetisi untuk menunjukkan karya terbaik kita, sesuatu yang memang harus kita pelajari, harus kita latih, harus kita bangun dari diri kita. Karena apa? Kalau kita mau jadi pelawak hebat ya kita harus banyak belajar kan tentang itu, belajar supaya apa? Berkompetisi. Kita akui misal teman-teman dan yang lain-lain mereka jadi bintang karena memang mungkin bisa jadi dia lalui itu gitu. Proses itu dilalui. Nah, Ane menjadi presenter dakwah juga harus berpikir wah harus terus ngembangin, harus terus belajar untuk mengembangkan itu. Karena apa? Kompetisi, Bro. Gitu kan? Kita beberapa bulan aja yang lulusan ini mau jadi penyiar, mau jadi host, mau jadi presenter sangat banyak gitu. Banyak sekali yang juga pengen duduk seperti apa yang gue lakukan saat itu, menjadi presenter dakwah gitu kan. Nah itu semua kan, tapi TV tidak juga sembarangan kan akhirnya memilih ketika menjadi seorang presenter. Ada seleksi juga dia. Nah betul, ada seleksi. Walaupun misalnya wah dia lucu, tapi belum tentu kalau di acara dakwah dia mampu. Gitu kan. Kita yang bilang tadi itu lucu lu mungkin jago, tapi ketika masalah dakwah religi ada pakem-pakemnya itu. Itu yang selalu Ane bangun dan selalu Ane buat gitu supaya ya ketika ada acara-acara religi, toh saya kalau nggak ada halangan yang program sama Ustadz Subki pun, amin. saya itu dijejerin sama teman-teman aksi. Iya. Indosiar ya? Disodorkanlah itu. Kemudian ya saya disuruh juga buat video. Ketika saya buat video, saya seperti host, tapi saya edit sendiri, saya nge-host, tiba-tiba saya jelasin seperti ustadznya. Jadi saya nanya, ya saya jawab juga gitu. Saya kirim videonya. Ternyata setelah dilihat, ya ternyata ketika Ustadz Subki juga ditanya, ya ada beberapa nama, tapi ternyata nama saya kepilih. Yang dipilih ya karena memang mungkin satu Ane dari tahun 2005 sampai 2020 walaupun ini belum terjadi ya, tapi nggak suatu saat bisa berubah, kita nggak tahu. Tapi ini saya ceritakan karena saya sudah dapat callingan pada prinsipnya itu nanti di tanggal 1, harusnya tanggal 16 tapi ada COVID agak mundur ke tanggal 1 Oktober. Nah
Dari tahun 2005 sampai 2020 saya sudah catat dalam catatan Ane. Ane udah nge-hostin lebih dari 100 ustadz di TV, bukan di panggung. Di TV. Tapi ya dikombinasi dengan acara-acara dakwah yang dilombakan ya saya catat juga, misalnya ada beberapa nama. Kemudian banyak lah kayak Haji Syafi Antonio, Syekh Ali Jaber pun ada pernah bawain acara. Pertama kali Syekh Ali Jaber masuk di industri televisi Indonesia di program Ane, bro, sama Haji Yusuf Mansur. Nama acaranya Indonesia Menghafal. Almarhum Ustadz Cepot punya program Indahnya Sore, Ane nge-hostin. Ustadz Cepot mulai naik di almarhum mulai naik di TV itu, di Indahnya Sore itu. Walaupun dulu sebelumnya pernah dia di TV lain, tapi disitulah dia naik. Almarhum Uje, kayak Jarvin Ilham, banyak jadi, banget, bro. Alhamdulillah udah selama 15 tahun kita 15 tahun ya. Dan Karena kan kita sama nih ya. Itu dia. 15 tahun berarti udah 100 lebih dari 100 ustadz. 100 ustadz di TV, Di on TV. air ya. On air. Ane tulis. Coba. Termasuk Ustadz Abu Sangkan, Ane dampingin acaranya. Ustadz Abu Sangkan tuh terapi sholat khusyuk. Ane dampingin. Kemudian Ane perlu ketemu yang kayak begitu Oh, tuh biar fokus tuh. Iya, terkadang kita bener dong. Iya dong. Apalagi kalau lagi buru-buru. Tunggu. Udah. Iya, Kalau iya. gitu doang Ane tuh. apalagi kalau ada yang assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum mikir tuh siapa Siapa? nih. Jangan-jangan gitu kan. Lewat tanggal 15. Iya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum gentang lagi. Cak, waduh. Iya. Oh jadi ada terapinya juga kamu? Itu beliau tuh mengajak kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ane lagi coba baca-baca lagi bukunya dia tuh, karena tadi baru karena Ane juga kan lagi ada satu satu mimpi besar Ane juga, Bang Uca, di dunia dakwah. Karena Ane 15 tahun berjalan gitu kan. Kemudian kalau saya belajar juga sama Ustadz Yusuf Mansur, dari beliau juga ilmu yakin saya bisa sampai sini pun. Saya boleh dibilang dari 2005 sampai 2020 saya nggak punya program. Jadi boleh dibilang saya bersyukur nggak punya program, karena saya pikir walaupun acaranya subuh ya cuma saya pikir program. Itu program. Ketika yang lain masih mencari loh. Kita dari dulu guru saya juga Ustadz Guntur Bumi, program di RCT bersama Aida juga saya pernah nge-hostin bareng beliau di TVRI, di CTV Banten, itu pun program TV. Betul. Dan itu bintang tamu ustadz-ustadznya banyak, dari Profesor Hamdani Anwar, almarhum Habib Khirit, ada kemudian guru kita Habib Mahdi, dan sekali saya nge-host itu berapa orang tuh narasumber, jadi catatan saya nge-hostin mereka. Belum lagi siraman kolbu berapa orang. Nah jadi hampir 100 ustadz sudah saya bawain. Nah itu dia, makanya saya punya sebuah mimpi, dan ketika kondisi COVID saya bikin acara ini, Bang. Saya bikin karena saya punya usaha lain. Dulu saya sempat punya laundry. Laundry saya di tahun 2010-an itu deh. Iya, 2010-an. Itu kita sukses laundry. Kita punya laundry di apartemen Belmont Kebonjeruk. Kita di lobby dan sendirian kita. Saat itu belum ada pesaing, itu kalau udah orang datang, naro, kita bawa nyuci di sini, bawa, kita tarik nyuci di sini, bawa. Sehari nggak mati 1 juta, bro. Bersih. Itu kita 2 tahun kita menikmati itu. Tapi ya bisnis betul. Ada pesaing, besok kan 2 tahun mau jalan tahun ketiga, tahun kedua mau ketiga, naruh satu sebelah kita persis, masih di tahun yang sama naruh lagi, bertiga berjajar. Yang tadinya kita segitu jadi bagi 2, jadi bagi 3. Tahun tahun keempat berjajar 5 satu lobby, lu bayangin. Jadi orang bisa milih ya. Itu Kalau dulu nggak bisa milih. Dulu nggak ada pilihan. Bawa kotor mau nggak mau harus gua. Itu dia, habis kita pikir karena kita jarak dan kios kita nggak bisa ditaruh mesin, karena itu sudah punya orang. Beda sama sebelah nyewanya sama yang developer. Kalau developer masih bisa dirubah-rubah, kita punya orang. Kita bilang, saya boleh nggak naruh di sini? Nggak boleh. Berarti mau nggak mau harus kesini. Mau nggak mau semua itu jarang. Akhirnya pikir
Ya sudah, memang bukan, kita sempat buka di sana untuk pelarian, ya sempat kita buka tapi emang nggak kuat. Ya akhirnya sudah, kita mesin masih ada sebagian. Akhirnya dia buka salon isi nggak jalan juga, kita akhirnya buka barber. Nah barber ini sebetulnya udah lumayan ramai yang dibuka barber. Memang covid lagi. Covid. Tapi memang sih bang, ya kita mesti akui semua sektor terkena imbasnya. Semua ya kita bicara semua ya. Nggak hanya industri televisi tapi dari kayak UMKM juga. Mungkin memang sekarang nih kalau menurut Ane nih memang lagi naiknya ini yang online. Memang udah jatahnya ini karena bagaimanapun juga kan kita lebih mudah kan online itu kan. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Ini yang paling oke nih menurut Ane nih. Seandainya ada satu tawaran ente harus balik lagi ke dunia komedi. Apakah ente terima atau ente akan sortir terlebih dahulu? Ane sampai saat ini mengaku kan ini komedian. Gue sampai saat ini mengaku Ane komedian. Di panggung pun Ane saat nge-MC Ane berkomedi, di saat Ane ceramah pun Ane berkomedi. Basicnya komedian. Karena belajar dari Ustadz Dery Sulaiman gitu. Ustadz Dery Sulaiman sampai gini aja beliau ngakunya beliau bilang apa pemusik? Rocker. Dia pemusik yang bisa berdakwah. Jadi apapun profesinya ya kita berdakwah gitu, maksudnya gitu. Nah, Ane pelawak, Bro. Kalau ditawarin gitu naluri dong. Kalau misalkan ada nih ya kan. Iya. Ada program lawak nih. Ya, kita ngambil gini aja salah satu contoh program lawak misalkan kayak program yang Bang Koming yang baru tuh yang ada di Global COD atau mungkin apalah atau OVJ atau apalah gitu. Tapi yang benar-benar harus ngelawak. Apakah ente terima atau memang wah kayaknya terlalu ngelawak gimana Bang? Ane pikir-pikir dulu sebetulnya kalau itu. Karena itu pernah terjadi di tahun 2000 berapa ya Ane. Itu Canda Metropolitan. Ane inget banget itu. Ternyata pas Ane paginya punya program Siraman Kolbu. Karena naluri sama teman-teman, awalnya judulnya bukan itu, judulnya adalah Koran bersama Bang Ragil, komedi ringan. Nah, waktu itu sempat teman-teman juga banyak tahu gitu kan. Nah, cuma kita ketika udah bergabung di suasana seperti itu kita bingung. Episode awal Ane boleh tanya Bang Kudil, all out, Ane komedian. Sama Matsol juga ya? Ada Matsol juga, ada. All out, malam tayang. Paginya kita dinasehatin, Bang jangan. Yes, kita emang ternyata bukan itu gitu. Nah kemudian kemarin punya program lagi tuh sama Haji Malih ya. Itu kalian nonton tuh. Ya kayak gitu maksudnya kayak gitu sama Bang Eka. Viral juga tuh ya kan. Kampung Betawi apa? RT 3 RW 9 itu kalau salah. Pak RT-nya Pak Haji Malih. Bang Ajis juga. Konsepnya adalah Lenong itu. Konsepnya pepesan kosong ribon gitu kan. Kalau yang gitu-gitu sebetulnya masih ada kepengen gitu, masih ada naluri. Cuma balik lagi memang kadang kenapa Ane nggak terlalu ngejar sinetron, nggak terlalu ngejar yang begitu, karena kalau udah punya jadwal repot Pak. Kalau udah punya ini karena kosong aja, kalau udah punya ketemu bulannya, bentar lagi Rabiul Awal. Rabiul Awal aja dengan kondisi Covid, jadwal yang masuk udah mohon izin, udah lebih dari 5 di bulan Oktober. Posisinya kondisi kayak begini, cuma kan panitia masih bilang sabar ya Bang ya, sabar Bang gitu, tapi ntar kita kabarin lagi. Karena kan mereka kan juga memantau kondisi perkembangannya juga. Kondisi perkembangan, cuma dia jangan sampai gini. Kalau mereka panitia sekarang lagi bingung, kalau dia nggak persiapkan, dari sekarang nggak dipersiapkan, tiba-tiba Covid berakhir, dia nggak punya persiapan untuk bikin event. Makanya disiapin aja dulu dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba Covid selesai, dia udah siap panitia. Jalan gitu. Kalaupun memang ternyata Covid belum selesai, minimal kan dia udah ngomong di awal. Udah ngomong di awal. Ntar dikabarin ya Bang. Tapi memang betul. Daripada ntar aja dah kita ngubung-ngubungin ya. Begitu kelar, gimana nih panitia? Iya. Apalagi kita ngomong fair kalau untuk bulan-bulan Islam kan Ustadz kan memang lagi rame juga kan di awal-awal kayak gitu kan, Rabiul Awal ya. Betul. Nah makanya balik lagi Muharram sampai ke Safar. Itu masih rame tuh. Habis Safar Rabiul Awal Maulid nih. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan nih Maulid terkadang sampai seperti itu. Bulan paling panjang tuh. Iya. Rajab tuh Isra Mi'raj. Maulid Nabi, buset udah 3 bulan masih Maulid Nabi. Rajab tuh Isra Mi'raj. Sampai Syakban. Syakban itu biasanya program penutupan pengajian tawaf. Oke, sebelum menuju Ramadan ya. Nah, sebelumnya Ramadan.
Ramadan kita offer juga kan? Waduh tuh kencang. Gitu. Alhamdulillah tuh. Iya. Karena Ramadan itu bukan hanya pendakwah aja, tapi yang di luar non dakwah pun merasakan itu. Itu. Tanpa Selesai Covid ya, Ramadan, kalau iya. Covid ya. Selesai Ramadan Syawal, Bro. Syawal halal bihalal. Setelah halal bihalal, orang banyak ngundang untuk persiapan haji. Yang pas kosongnya, iya pas kosongnya, ya pas haji, Julqodar, Haji itu udah mulai agak-agak sepi. Ya 2 bulan itu aja lah. 2 bulan itu aja. Selebihnya Alhamdulillah. Ya, makanya dibilang kalau Jadi bilang, kalaupun memang ada tawaran, ente akan lihat dulu Bang ya. lihat dulu. Kira-kira ngelawaknya seperti apa nih? Ya nggak, apakah dalam artian ngelawak yang kan kalau kan kita bicara kalau program lawak kan liar Bang, dalam Betul. artian gitu lah. Sementara kan ente udah bertahun-tahun ini udah terbentuk bahwa dakwah lawak host komedi lah gitu. Betul. Host religi lah gitu. Kalau menurut Ane sekarang, Ane sempat komunikasi sama Abang, komunikasi sama teman-teman API. Sekarang udah saatnya yang kita, kalau menurut Ane gitu. Makanya dia sempat pengen bikin reuni. Kebayang, karena udah banyak yang saat ini udah saatnya kita nih gitu loh. Kita API, teman-teman API kumpul punya program, Betul, tapi program satu aja, perahu. ya. Jangan munculin ego, sudah kita ini udah karya. Satu tuh Bang. Kalau Ane pribadi nih, Iya. misalkan diajak ya, Heeh. mau nggak bikin reuni API, amin teman-teman API. Itu salah satu keinginan Ane juga Bang. Ane pengen biar semua teman-teman API kita ada satu rumah walaupun kecil, kita bangun nih. Betul. Syukur-syukur dia bisa jadi rumah gede, kalaupun enggak apa-apa rumah kecilnya kita bikin nyaman deh. Itu. Setuju, Bang. Jadi Ane juga pengen kok. sudah tidak ego grup lagi lah. Betul, Karena masih menurut ego Ane grup. oke lah, grup memang masing-masing harus punya. Ketika dia masih grup ini tetap kita punya itu. Cuma maksudnya sudah nih, kita udah masuk dunia sekarang. Yang ngelawak sama Bang Komeng saja dari grup apa aja sudah masuk kan gitu kan. Bareng ada tokohnya. Sekarang kita punya bahasanya di API kan ada suhu kita juga tuh, mentor lah ya. Nah, kemudian kita juga satu angkatan adalah yang kelihatan saat ini Tuh. sedang kelihatan di Bang Sule. Atau kalau beliau dijadikan sentralnya dan kemudian kita yang bermain yang ramainya kan apa enggak. Jadi harapannya itu Bang ya, ingin mengumpulkan. Ya, harapan tuh pengen banget ngumpulin teman-teman satu alma mater. Ya, satu alma mater betul. API 1, API 2, API 3, API 4 ya dong. Ada apa Pak? Demo kalau nggak salah. Iya, API 4. Kita silaturahim aja, kita bagi cerita, kita juga bukan pengen nunjukin ini begini itu begitu, tidak, tapi lebih ke ini dulu kita pernah belajar. Ya sama lah, satu kampus dulu lulusannya kan juga ada lulusan Betul, gitu. alma mater itu yang paling mater, alma kan? mater kita API. Ketika ada lulusan, mereka juga ketika udah yang satu udah di sono, ini di sono, pengen juga dong bikin. Reuni Kenapa kita. nggak berpikir, ayo kita bikin nih, enak nih. Kita undang dah bapak-bapak kita. Cuma ya mungkin maksudnya kita ketemu di awal ini, ketemu sebatas tertentu saja. Betul. Tapi nanti bikinlah event akbarnya seperti apa. Nyamain dulu frekuensinya Bang. Jadi ketika nanti frekuensi udah sama, receivernya kan nggak akan, wah gue nggak gitu loh. Betul, karena kalau di grup ntar kita ngomong ini salah. Lagi juga bahasa tulisan dengan bahasa visual langsung beda Bang, tergantung. Iya. Oke, my guys, my bro, itulah obrolan kita dengan Bang Hafiz Salim. Pada hari ini alhamdulillah ternyata benar-benar luar biasa, obrolan kita panjang banget nih. Flashback API lah segala macam. Jadi my gengs, my bro, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat di masa pandemi, tetap ikhtiar, jaga kesehatan, sehat buat kita semua dan sukses buat kita semua. Bang ada pesan? Oh ya, harapannya dong, harapan nih. Kan lagi pandemi, harapan. Harapan pandemi biar cepat berakhir. Soalnya kita rindu panggung, dan juga bukan cuma kita, tapi tentunya yang di pemirsa ataupun masyarakat juga rindu hiburan buat teman-teman komedian gitu ya. Semoga saja kalau udah berakhir jadi catatan besar juga buat kita, bahwasanya kalau Allah udah berkehendak kayak begini modelnya. Jadi ketika kita lagi punya, kita lagi ada rezeki, ya kita harus pintar-pintarnya kita memanage. Begitu aja. Oke, siap kalau gitu main sama bro, sampai ketemu di video sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.